Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawan semua. Jadi pada kali ini saya akan memperkenalkan terkait magnetic grid pada Tekla Structure. Jadi saya akan menjelaskan terkait apa itu magnetic grid, fungsinya untuk apa, dan kemudian bisa digunakan di bagian desain apa saja. Nah, jadi saya akan menggunakan grid ini ya teman-teman, bisa coba. Nah ini nggak harus grid seperti ini sih, nanti teman-teman bisa buat yang lebih sederhana. Ini sebagai contoh aja, saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari magnetic grid itu. Jadi magnetic grid ini nantinya akan berguna ketika kita akan membuat suatu bangunan ya, dan kemudian bangunan tersebut terjadi perubahan yang tidak terlalu jauh ya, mungkin hanya berubah jarak antar gridnya seperti itu. Nah, baik itu arah X, Y maupun Z. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan dengan menggunakan magnetic grid ini, maka perubahan itu akan cepat, akan menyesuaikan dengan desain yang baru, yaitu basic desain yang baru. Nah, contohnya saya akan membuat kolom ya, dan juga saya akan menjelaskan triknya mungkin ya ketika kita akan menggunakan magnetic grid ini ya. Sebenarnya ini adalah basic modeling ya. Ketika teman-teman harus membuat suatu modeling, teman-teman mungkin sebaiknya mengikuti langkah yang saya contohkan. Jadi teman-teman harus membuat modeling itu pertama, teman-teman pastikan membuatnya di tengah dulu ya, di antar pertemuan garis grid ini seperti ini ya. Seperti yang saya buat contoh di kolom ini. Nah, misalkan nanti desainnya mau ternyata ada bergeser gitu, posisi kolomnya bergeser, maka teman-teman tinggal ubah di sini ya, teman-teman ubah di sini. Teman-teman tinggal pilih kolomnya, kemudian teman-teman ubah di position. Nah, ini teman-teman bisa digeser. Nah, seperti ini. Jadi, berubahnya seperti ini. Jangan teman-teman move ya. Nah, ini. Jangan teman-teman move seperti ini. Contohnya teman-teman move, klik pada objeknya, klik kanan, move. Nah, kemudian teman-teman move seperti ini itu jangan ya. Karena posisinya tidak akan mengubah posisi ini ya. Tidak akan mengubah posisi ini. Jadi posisinya tetap seperti ini. Tetap di titik ini ya, yang biru ini kan di tengah. Nah, garisnya titiknya di sini. Nah, ini tidak, nanti magnetic grid-nya tidak akan berfungsi kalau teman-teman memodelingnya seperti ini. Jadi teman-teman harus tetap buat seperti ini, baru teman-teman ubah ke positionnya. Sebentar, klik lagi. Oh, tadi maaf ya, saya ulangi lagi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi garisnya ada di tengah dulu. Nah, kemudian teman-teman ubah ke sini. Nah, seperti ini. Seperti itu. Mungkin saya contohkan yang salah ya nanti teman-teman. Saya contohkan yang salah. Ini contohnya saya pindahkan ke sini. Ya, ini contoh yang salah. Saya ubah warnanya menjadi biru tua ya, yang salah. Sedangkan ini yang benar ya. Yang benar. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian kita akan membuat balok. Nah, untuk balok kita pastikan untuk membuatnya di endpoint ini. Jadi dia juga searah dengan pertemuan dari grid ini ya. Seperti ini. Sini, di situ ke sini. Ya. Oke, mungkin posisinya teman-teman mau pindah. Nah, kalau untuk memindahkan balok tetap menggunakan move, cuman tetap harus di pertemuan ini ya, di tengah kolom ya, atau di antara pertemuan garis grid seperti ini. Nah, ini ya, di antara pertemuan garis grid seperti ini. Kemudian ini contohnya. Nah, kemudian kita akan cek di, oke, saya akan buat satu lagi yang searah Y ya. Ini saya akan buat di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini nggak muncul garisnya, oh ya, ini sudah muncul karena titiknya di sini. Nah, teman-teman buatnya seperti ini. Nah, balok juga seperti itu. Jadi jangan langsung teman-teman buat, jangan move gitu ya, move seperti ini. Nah, jangan.
Tapi teman-teman buatnya langsung menggunakan, teman-teman mindahinnya langsung menggunakan position yang ada di sini. Nah, sebentar. Nah ini ya, nah seperti ini ya, jadi saya buatnya seperti ini. Nah, kemudian ini contoh yang salah, saya akan membuat contoh yang salah. Saya akan membuat baloknya itu nggak dari sini, tapi dari midpoint ini ke sini. Ya, saya ganti warna biru. Jadi saya membuatnya itu nggak dari titik tengah ini, tapi dari lapis terluar kolom ini sampai ke lapis terluar kolom yang di sini. Nah, oke, kita akan coba fungsinya apakah magnetic grid itu, bagaimana sih cara kerjanya dari magnetic grid itu ya. Ini yang benar ya, saya ubah warna kuning. Kuning. Nah, di magnetic grid ini kita klik pada grid ya, kemudian di sini ada pilihan ya, magnetic grid plane ini, kita pilih yes ya. Kalau kita ketik pilih no, maka magnetic grid ini tidak akan berfungsi ya. Jadi kita pilih yes. Ya. Kemudian kalau sudah, kita modify ya, karena tadi saya dari awal sudah magnetic grid, jadi tidak perlu saya modify. Tapi kalau teman-teman baru mengubahnya ke magnetic grid, jadi tetap harus dimodify. Kemudian kita ubah ukuran dari grid ini ya, di arah X misalkan saya akan ubah menjadi ini kan 6.500, ini 8.000, misalkan saya ubah menjadi 2.000, modify. Nah, kita bisa lihat yang warna kuning ini dia, dan orange ini yang kolom orange ya, agak orange ini, dan kemudian biru yang balok ini warna kuning, ini dia bergerak sesuai dengan magnetic grid-nya ya, sesuai dengan perubahan yang sudah saya ubah tadi. Sedangkan yang biru ini atau balok kolom yang warna biru ini karena tadi saya mau memodelingkannya itu dengan cara yang salah ya, tidak sesuai istilahnya kaidah yang ada di software ini, maka terjadi apa ya, software akan membacanya jadi seperti ini ya, jadi tidak sesuai ya, dia kolom tidak berganti gitu kan ya, kolom tidak berubah, tidak menyesuaikan dengan grid, kemudian baloknya jadinya seperti ini. Nah, ini dikarenakan ya itu tadi ya, karena pemodelan kita yang salah seperti itu. Oke, kita buat yang arah Y, contohnya yang sini ya, berarti kita ubah coba jadi 3000. Oh maaf, yang sini berarti ya 3000. Nah, ini akan memendek seperti ini ya, jadi dia akan menyesuaikan seperti itu. Sedangkan yang warna biru ini tidak menyesuaikan lagi, karena dia tidak magnetik gitu dengan gridnya. Oleh karena itu saya akan hapus, saya akan buat yang sesuai lagi menggunakan steel ya. Nah, yang steel pun juga sama dengan yang tadi saya buat menggunakan konkret gitu kan. Ya seperti ini. Miring ya, jangan yang pas. Oh miring karena kolomnya terlalu tinggi. Oke, ini berapa ya tinggiannya? 4.500. Nah, ini saya akan ubah menjadi 4.500. Saya akan buat kolom di sini. Ya, jadi titik tengah ke titik tengah ya. Terus saya akan buat kolom lagi di sini menggunakan baja. Sini ya, garisnya ya. Jadi kita harus tahu garis ininya. Nah, ini ya garis apa ya nyebutnya ya, garis intersectionnya atau garis tengahnya lah istilahnya ya. Karena tadi kita ubah posisinya, jadi dia tetap ada di sini gitu. Jadi antara pertemuan antara garis grid ini. Nah, kita akan coba untuk mengubah gridnya. Ini saya hapus contohnya ya. Saya hapus yang 6.500-nya. Nah, sehingga dia berubah seperti ini ya. Kemudian saya ubah ukurannya yang X menjadi 4000. Nah, dia akan memanjang ya. Jadi
kolom baloknya diagram panjang. Nah, mungkin ada pertanyaan lah, Mas, mungkin kan ini karena belum terbentuk sambungan ya, terus belum juga kita kita parkat. Mungkin mungkin nggak kalau misalkan ada sambungan dan ada parkat itu dia akan berubah? Bisa. Jadi contohnya saya akan membuat end plate ya di sini ya. End plate pada kolom balok ya. Misalkan ini atau pusat ya. Pusat kolom balok. Oke, end plate ya, contoh aja ya. End plate sini dengan sini. Terus ini dengan sini ya. Nah, ini otomatis kan terpotong gitu ya. Nah, ini apakah ketika magnetic grid-nya nanti grid-nya kita ubah itu partnya atau objeknya itu menyesuaikan dengan grid-nya. Nah, kita cek aja. Nah, kemudian part cut. Saya akan buat part cut di sini ya. Sorry. Jadi saya akan potong baloknya. Juga saya buat part cut ya di sini contoh. Kita cek. Seharusnya sih berubah. Misalkan di sini saya ubah 2000 ya. 6000. Oke. Saya modify. Nah, tetap berubah di sini. Jadi karena part cut ini sebenarnya balok kolom ini masih terbacanya itu pertemuan antara balok kolom ini, kolomnya masih berada di tengah seperti ini garisnya, gitu lah. Nah, cuman ketika kita part cut jadi dia berkurang, cuman tidak mengurangi dari garis pertemuan garis ini, gitu, sehingga tidak mengubah fungsinya ketika magnetic grid gitu. Begitupun juga ketika kita buat sambungan gitu kan, sambungan. Nah, karena ada sambungan ini pastinya kan kolom ini kan balok ini kan jadi berkurang ya panjangnya. Tapi untuk panjang garis kita nyebut apa? Wear-nya ya mungkin ya garis wear-nya ini dia masih berada di poin ini, tengah ini, di tengah kolom ini. Jadi sehingga tidak mengubah magnetic grid-nya seperti itu. Contoh lagi untuk yang arah Y, misalkan kita ubah jadi 6000 ya. Nah, jadi memang di Tekla itu kalau kita modelingnya benar, maka nanti untuk kedepannya untuk struktur-struktur lantai di atasnya ataupun yang lainnya, maka akan mudah nantinya ya ketika kita mau menghitung quantity take off, ketika kita mau mengubah basic design atau desainnya secara cepat ya seperti itu. Jadi magnetic grid ini akan berguna sih ketika terjadi perubahan pada desain gitu ya, pada desain. Nah, sehingga kita tidak perlu gambar dari awal, kita tidak perlu mengatur gridnya habis itu mengubah memindahkan objeknya lagi gitu kan, tapi langsung kita ubah gridnya atau kita ubah jarak antar gridnya atau jarak antar lantainya, langsung nanti dia akan menyesuaikan seperti itu.